Halo sahabat The Cruz, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Nah, di konten kali ini kita akan membahas kasus penyakit ya pada anjing, yaitu tentang tumor ya. Jadi bagaimana tumor itu terjadi pada anjing dan bagaimana cara menanganinya. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan informasi tersebut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar sahabat-sahabat The Cruz bisa memperoleh informasi ter-up-to-date. Nah, penyakit tumor itu tidak saja dialami oleh manusia, tetapi juga bisa dialami oleh hewan peliharaan kita ya. Pada kasus penyakit kali ini adalah seekor anjing Siberian Husky sudah berumur senior ya 7-8 tahun mengalami tumor pada bagian kaki depan tepat di persendian sikunya ya. Apa itu tumor? Tumor merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal, bisa terjadi pada kulit, bisa terjadi pada jaringan di dalam tubuh pada hewan peliharaan kita, yaitu pada anjing ya. Seperti tumor pada tulang, itu biasa kita menyebutnya osteosarkoma. Kemudian tumor pada lemak, itu biasa disebut dengan limfoma. Kemudian ada tumor pada kulit, itu biasa disebut papiloma. Nah, ini biasanya seperti kutil ya, dan sifatnya tidak ganas atau jinak. Ada juga pada kulit itu tumor sel mas ya, dan ini biasanya cepat pertumbuhannya dan ganas. Kemudian ada juga tumor di kelenjar getah bening, itu disebutnya dengan limfoma. Kemudian ada juga tumor yang terjadi di pembuluh darah ya, terutama pada limpa anjing, itu biasanya disebut dengan hemangiosarkoma. Dan ada tumor yang terjadi pada sel-sel yang berpigmen, itu biasanya disebut dengan melanoma ya. Ada juga tumor yang terjadi pada alat kelamin, itu biasanya kalau pada anjing namanya kanin transmissible venereal tumor, atau orang biasa menyebutnya TVT ya. Kemudian apa saja faktor penyebab terjadinya tumor ini? Yang pertama bisa terjadi karena faktor genetik ya, biasanya yang anjing ras itu sangat rentan ya. Kemudian bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Kemudian juga bisa terjadi karena sistem kekebalan tubuh pada anjing yang lemah ya. Kemudian biasanya juga terjadi karena faktor usia, atau anjing yang sudah memasuki usia senior atau usia tua ya, dan ada beberapa faktor lainnya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa ada terjadi tumor pada anjing kita? Maka kita harus melihat gejala klinis yang terjadi pada anjing ya. Yang pertama pastinya ada benjolan di bagian kulit ya, tempatnya di bawah kulit biasanya. Jadi kalau ada benjolan ya, ataupun ada pembengkakan, kita harus mencurigai suspek kemungkinan adanya tumor, dan ini pastinya harus dicek ke dokter hewan. Kemudian ada luka yang memang tidak kunjung sembuh setelah dilakukan beberapa kali pengobatan ya, disebutnya biasanya dengan luka persisten ya. Jadi luka ini sudah ditreatment dengan menggunakan salep, mungkin dengan menggunakan obat oral, tetapi tidak kunjung sembuh, dan ini mesti dicurigai ke arah penyakit tumor ya. Kemudian biasanya nafsu makan menjadi turun ya, sehingga akan terjadi penurunan berat badan, sehingga anjing itu menjadi kurus ya. Kemudian terjadinya pengeluaran darah ataupun cairan di lubang bagian tubuh ya. Jadi kita mesti lihat bagian tubuh mana yang mengeluarkan cairan tersebut. Nah, kemudian cairan yang keluar ini biasanya berbau tidak sedap ya. Dan kemudian anjing juga menjadi tidak aktif seperti biasanya ya. Dan bagaimana cara kita mengobati tumor ini ya? Jadi penanganan tumor ini tergantung dari
apa jenis tumornya dan di mana letak posisinya, kemudian juga ganas apa tidak. Nah, untuk kasus kali ini yang kita treatment adalah dengan cara pengangkatan tumor. Jadi memang tumornya sudah membesar dan harus kita melakukan operasi tindak bedah dengan cara pengangkatan tumor tersebut, ya. Setelah dilakukan pengangkatan tumor, diberikan pengobatan antibiotik agar tidak terjadi infeksi pasca operasi, dan juga diberikan pereda nyeri agar si anjing tidak merasakan sakit ketika habis operasi. Dan bagaimana kami melakukan pengangkatan tumor pada anjing Siberian Husky kali ini? Kita simak video berikut ini.
Nah, itu tadi sahabat The Crus, bagaimana proses kami melakukan operasi pengangkatan tumor pada anjing Siberian Husky umur 7 tahun pada bagian persendian siku ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi untuk sahabat-sahabat The Crus, sehingga kita bisa lebih aware, lebih perhatian, lebih merawat dengan baik hewan-hewan peliharaan kita. Nah, sahabat The Crus, operasi-operasi yang kami lakukan ini adalah operasi yang memang sudah gold standar ya, sudah dilakukan beberapa tahapan proses ya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan yang profesional yang memang pada bidangnya, dan jangan coba-coba melakukannya sendiri di rumah. Segala pengobatan, treatment maupun operasi yang kami lakukan dalam konten-konten video kami itu harus sesuai dengan ilmu kedokteran hewan ya. Jadi jangan coba-coba melakukan hal ini tanpa rekomendasi atau tanpa persetujuan ataupun konsultasi dengan dokter hewan. Kita jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Bye-bye.